Ayo kelas 6 jadi yang terdepan untuk pimpin masa depan. Kelas 6 pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak kelas 6 semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya kakak kelas 6 lebih bersemangat lagi, kita nyanyikan yel-yel kelas 6 ya. 1, 2, 3. Yo semangat kakak. Aye, berkali-kali semangat. Yo semangat kakak. Aye, 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 aye. Nah, semoga kakak kelas 6 selalu semangat ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu: pertama, siswa mampu menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menyimpulkan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Tujuan selanjutnya, siswa menganalisis pentingnya hemat energi listrik untuk menghindari pemanasan global. Tujuan selanjutnya, siswa mampu menciptakan produk pengganti AC dan mampu melakukan kegiatan hemat energi listrik dengan mandiri. Sebelumnya, kakak simak video berikut ini. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan secara signifikan pada iklim, suhu udara, dan curah hujan selama periode waktu mulai dari dasawarsa hingga jutaan tahun. Terjadi perubahan iklim karena diakibatkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan gas rumah kaca. Adapun yang membuat lapisan gas rumah kaca semakin meningkat, di antaranya karena adanya perubahan fungsi lahan, gas hasil produksi limbah organik, semakin banyaknya penggunaan bahan bakar fosil oleh penduduk bumi. Gas rumah kaca tersebut membuat lapisan secara berlebihan sehingga memerangkap panas matahari di sekitar bumi. Dan bumi yang semakin panas akan mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar, meningkatnya suhu panas di lautan, mencairnya tudung es di kutub, bencana banjir di berbagai negara, dan cuaca ekstrim. Menurut kakak, bagaimana caranya untuk bisa mengurangi pemanasan global? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul. Pemanasan global bisa dikurangi dengan beberapa langkah. Yang pertama, yaitu mengolah sampah dengan cara 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Yaitu dengan 3R. Reuse, reduce, recycle. Reuse sendiri berarti pemakaian kembali. Seperti contohnya memberikan baju bekas yang masih layak pakai ke anak yatim piatu. Bisa juga dengan memilih wadah atau kantong atau benda yang dapat dipakai beberapa kali, seperti menggunakan sapu tangan daripada tisu. Reduce berarti kita mengurangi penggunaan benda yang dapat merusak lingkungan atau mengurangi pembelian benda yang kurang dibutuhkan. Seperti contohnya mengurangi penggunaan kertas dalam mengirim surat, karena kertas terbuat dari pohon dan dapat mengurangi jumlah pepohonan. Recycle berarti mendaur ulang. Paling mudah adalah mendaur ulang botol plastik menjadi pot bunga atau bisa menjadi tempat minyak goreng. Kita juga bisa mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos
atau mengolah bungkus kopi menjadi tas. 3R atau reuse, reduce, dan recycle sebenarnya sederhana, dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Cara yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi dan beralih menggunakan kendaraan umum, berjalan kaki, atau bersepeda. Cara yang ketiga yaitu dengan menghemat listrik. Pertama, matikan lampu saat tidak digunakan. Kedua, gunakan lampu hemat energi. Ketiga, matikan TV saat tidak ditonton. Keempat, cabut kabel dari saklar saat tidak digunakan. Kelima, gunakan barang elektronik secara efisien. Langkah keempat yaitu dengan melakukan revitalisasi di hutan gundul, pembuatan taman kota, penanaman pohon di pekarangan rumah. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang, amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitar rumah kakak. Terbayangkan oleh kakak jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbarui. Ayo, kita belajar bagaimana caranya menghemat energi listrik. Ayo kakak membaca bacaan mengapa harus hemat listrik. Bacaan tersebut sudah ada di bahan ajar online yang sudah Ustazah share di Google Classroom. Setelah kakak baca, silahkan kakak menemukan informasi penting yang ada di bacaan tersebut. Caranya, yang pertama, pilih topik yang menjadi inti di paragraf 1. Cara yang kedua, penjelasan apa yang dituangkan di paragraf 2. Selanjutnya, penjelasan apa yang dituangkan di paragraf 3. Setelah kakak menemukan informasi penting, kakak membuat simpulan atau pendapat pribadi penulis. Setelah menemukan informasi penting dan membuat simpulan, silahkan tugas kakak itu kumpulkan ke LKPD online yang ada di Google Classroom. Selanjutnya, silahkan kakak simak video berikut ini. Kebiasaan sepele ternyata bisa membuat listrik menjadi boros. Memasang AC pada suhu 16 hingga 18 derajat akan menarik daya listrik lebih besar. Butuhkan waktu 30 menit untuk mengembalikan suhu semula. Jika tidak bijak dalam menggunakan listrik, maka jangan heran jika tagihan listrik Anda akan melonjak. Langkah nyata apa yang bisa kakak lakukan untuk mengurangi efek negatif dari pemakaian AC? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul. Hebat. Kita bisa mengurangi efek negatif dari AC dengan membuat produk pengganti AC. Ayo kakak berkreasi membuat AC dari kipas angin dan es batu. Untuk alat dan bahan, langkah pembuatan sudah ada di LKPD online yang ada di Google Classroom. Setelah kakak mencoba berkreasi membuat AC dan kipas angin, kakak buat laporan produk dan kirim ke LKPD online yang ada di Google Classroom. Dengan menciptakan produk pengganti AC ini, kakak mampu melakukan kegiatan hemat energi listrik dengan mandiri. Karena dengan kipas angin dan es batu ini, kakak akan lebih hemat energi listrik dan mampu mengurangi efek negatif dari freon AC yang ditimbulkan. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini.
Dapat disimpulkan bahwa pertama, menemukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Kedua, menyimpulkan informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Kesimpulan yang ketiga yaitu menganalisis pentingnya hemat energi listrik untuk menghindari pemanasan global. Kesimpulan keempat, menciptakan produk pengganti AC dan mampu melakukan kegiatan hemat energi listrik dengan mandiri. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa ya, ingat selalu 3 hal: sholat, sehat, dan belajar. Semangat kakak, kakak pasti bisa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo